Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama telah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita bersama, yakni jamaah salat maghrib. Kita lanjutkan dengan zikir dan kajian. Semoga apa yang kita lakukan ini senantiasa tercatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kami ingin melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, yakni tentang masalah ma'asiyal qalbi atau maksiat-maksiat atau penyakit-penyakit yang ada di dalam hati manusia. Kemarin disampaikan bahwasanya penyakit-penyakit hati tersebut yang paling akan menjadi dasar daripada penyakit-penyakit yang lainnya adalah ada 3: al-hasadu war-riya'u wal-ujbu. Kemarin kita telah membahas tentang masalah hasad atau hasud atau orang yang iri, orang yang dengki, dan pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang masalah ar-riya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Wa ammar riya'u fa huwa asyirku al-khafiyyu wa huwa ahadush syirkaini wa dzalika talabuka al-manzilata fi qulubil khalqi litanala biha al-jaha wal hasyamata wa hubbul jahi minal hawa al-muttaba'i wa fi halaka aksarun nas fama ahlakan nasa illan nas. Wa ammar riya'u, sedangkan adapun riya itu pamer, atau gampangnya lebih luasnya riya itu melakukan sebuah amal ibadah yang bukan karena Allah tapi karena yang lainnya, itu namanya riya. Fahuwa, maka adapun ar-riya asyirku al-khafiyyu. Asyirku itu kemusyrikan, al-khafiyyu yang samar. Jadi riya ini terkategorikan syirik yang khafi, syirik yang samar. Kenapa dikatakan syirik? Iya, kita menyertakan sesuatu yang lain yang selain Allah di dalam ketika kita melakukan ibadah, maka dinamakan syirik. Cuma syiriknya khafi. Kalau syirik itu ada dua, ada syirik khafi, ada syirik jali. Ada syirik itu yang samar, ada yang terang-terangan. Yang terang-terangan itu bagaimana? Seperti menyembah kepada selain Allah. Na'udzubillah, itu namanya syirik yang jali, yang terang-terangan. Sujud, ada pohon besar disembah-sembah. Nah, itu namanya syirik yang jali, yang terang-terangan.
Terus ada apa patung disembah-sembah, itu syirik yang jali. Ada syirik yang khafi, yang bagaimana? Yaitu ketika seseorang melakukan ibadah, di dalam ibadah tersebut menyertakan yang selainnya Allah, itu namanya syirik khafi. Kayak kita sholat seandainya, kenapa sampean sholat? Iya, biar dianggapnya. Kenapa kok jamaah rutin masjid? Biar dianggapnya saya ini orang ahli ibadah. Nah, itu namanya riya namanya. Jadi bukan kok karena kita melakukan ibadah murni, bukan karena Allah, tapi kita melakukan sebuah ibadah, kita mengikut sertakan sesuatu yang selainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya riya. Makanya dikategorikan sebagai syirik yang khafi. Wa huwa ahadus syirkaini. Wa huwa hale adapun riya itu ahadus syirkaini, itu salah satunya dua syirik. Yakni tadi ada syirik yang khafi, ada syirik yang jali, yang terang-terangan, ada yang samar-samar. Lah apa itu riya? Wa zalika talabuka al manzilata fi qulubil khalqi litanala biha al jaha wal hashmata. Wa zalika, dan adapun itulah ar-riya, itu talabuka, itu mencarimu al manzilata, pada simpati, fi qulubil khalqi, di hatinya para makhluk, litanala, supaya memperoleh siapa engkau biha, dengan simpati atau al-manzilah tadi, al-jaha, pada kedudukan, wahubul jahi, dan senang kedudukan, minal hawa al-mutabai, yang tetap dari hawa nafsu al-mutabai, yang diikuti, wafihi, dan itu tetap di dalam ar-riya, halaka, hancur siapa aksarun nasi, siapa kebanyakan manusia. Fama ahlakan nas illan nas, maka tidak ada yang dapat merupakan manusia illan nas, kecuali sebabnya manusia yang lain. Kemudian riya adalah talabuka al manzilah, kita mencari atau mengharapkan simpatinya para makhluk. Jadi ibadah dilakukan bukan agar kita semakin dekat kepada Allah, bukan. Tapi kita melakukan sebuah rangkaian ibadah, akan tetapi tujuannya yaitu al-manzilata fi qulubil khalqi litanala bihal jah. Kita mencari simpatinya para orang-orang agar kita bisa mendapatkan posisi yang mulia di hadapan makhluk yang lain. Makanya ini sangat halus sekali. Nanti kita belajar, seandainya seperti saya, belajar ngaji, belajar pinter, baca kitab. Tujuannya apa? Oh, biar dianggapnya Pak Ustadz itu orang alim. Nah, ketika kita ada niatan kayak gitu, sudah. Itu namanya riya. Makanya kalau di dalam ta'limul muta'allim disampaikan, kalau jenengan mau belajar bukan kok ingin yang lainnya, tapi apa? Saya belajar agar saya menghilangkan kebodohan yang ada pada diri saya, itu yang nomor satu. Makanya kalau di pondok-pondok itu diajari gitu. Orang nuntut ilmu itu bukan untuk mencari pangkat, biar nanti kalau saya sudah pinter nanti saya bisa nyalon ini, bukan itu tujuannya orang nuntut ilmu. Hakikatnya orang menuntut ilmu adalah untuk menghilangkan yang ada pada diri kita, menghilangkan kebodohan. Bukan kok mencari ilmu tujuannya untuk mencari simpati manusia, percuma. Hanya mengharapkan penghormatan di dunia yang hanya sesaat. Orang hidup di dunia sudah, seandainya mungkin kita dihormati orang paling berapa tahun, sudah habis itu selesai sudah. Ya. Kalau sudah waktunya harus tergeser, ya sudah selesai sampai di situ. Jadi ketika ada orang kok melakukan ibadah, dirinya hanya sekedar mencari simpati daripada orang-orang yang ada di sekelilingnya, maka itulah hakikat daripada ar-riya. Termasuk lagi wahubbul jah,
Orang yang seneng kedudukan, orang yang seneng pangkat. Oh taker emok saya kaburuk katemur, siapa yang bisa kira-kira saya pengen nyalonkan jadi kabak seandainya yang asalnya dari kasih kepingin naik lagi, pokok terus lah, nggak tahu saya urutannya itu. Pokok pingin kedudukan yang paling tinggi. Tujuannya apa? Biar kelihatan istimewa di hadapan orang lain. Naudzubillah, percuma. Sudah ikuti proses yang semestinya. Mungkin seandainya mulai dari staf kecamatan naik, nanti dari Pak Sekcam naik ke Pak Camat lagi, itu tidak apa-apa, ikuti saja sudah. Jangan sampai ada dengan metode-metode hal-hal yang lain. Cari orang yang bisa dukung kita, cari simpatisan orang dan sebagainya. Dan nanti ketika sudah duduk pada tempatnya, gunakanlah jabatan itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Seandainya ketika dirinya duduk mungkin sekarang jadi dewan seandainya, ya gunakan itu untuk masyarakat agar dirinya berguna untuk masyarakat. Gitu. Seandainya mungkin menjadi kepala dinas pendidikan, ya gimana supaya pendidikan di lingkungannya ini menjadi maju, gurunya juga terpenuhi kebutuhannya, gurunya juga semakin baik. Tujuannya untuk itu semuanya, bukan karena hanya mencari kedudukan pangkat saja. Ingatlah wa fi halaka aksarun nas. Dan di dalam riya inilah maka banyak sekali manusia yang akan hancur, yang rusak. Walau ansofan nasa hakikatan la'alimu anna aksara ma hum fihi minal ulumi wal ibadati fadlan an a'malil adati laisa yahmiluhum alaiha illa mura'atan nasi wa hiya muhbitatun lil a'mali. Walau ansofa, dan seandainya bersifat adil siapa anasu, siapa manusia hakikatan di dalam hakikatnya. Kalau seandainya kita mau bicara apa adanya, la'alimu anna aksara ma hum fihi, la'alimu maka niscaya mengetahui siapa anas, mengetahui anna aksara ma kepada sesungguhnya paling banyaknya perkara hum yang adapun anas fihi itu tetap di dalam minal ulumi, nyatanya dengan dirinya mempunyai ilmu wal ibadati dan beribadah, fadlan terlebih an a'malil adati dari amal-amal kebiasaan, laisa yahmilu tidak ada yahmilu itu mendorong hum kepada anas alaiha atas mahum fihi illa mura'atan nasi kecuali sekedar pamer kepada manusia. Wahia dan adapun mura'atan nas itu muhbitatun itu dapat menghilangkan atau menghancurkan lil a'mali kepada beberapa amal. Jadi seandainya kita, makanya ngaji ini jangan untuk nilai orang ya. Nanti ngaji ini tujuannya ngaji diri kita masing-masing. Makanya nanti ngaji ini jangan berhenti. Nanti ini kita ditunjukkan ini penyakitnya ini. Nanti ada alternatifnya di belakang. Caranya bagaimana untuk menyikapi agar penyakit ini tidak kita biarkan saja ada pada diri kita. Itu. Ngajinya ini kalau nggak selesai nanti nggak runtun terus, nge. Ini nanti cuma iso nilai orang nanti, nge. Mulane nek ngaji ini kudu harus sampai hatam. Cari ini guru kula ngoten. Jadi orang ngaji itu harus sampai hatam. Nek berhenti di tengah kocar kacir nanti. Gitu. Jadi kita ngerti ini loh penyakitnya hati apa hasud. Oh kemarin hasud itu kayak gini. Caranya gimana? Ya jangan kita menjadi orang yang hasud, jangan bagian oh itu katanya Ustadz kemarin orang kalau kayak gitu itu hasud. Jangan, ini bukan untuk nilai orang ya, maaf ya. Jadi ini untuk belajar diri kita sendiri. Apakah saya kayak gitu? Gitu loh tujuannya. Kalau kayak gitu, ayo kita berhenti, jangan menjadi begitu. Ini tujuannya kita ngaji itu. Saya takutnya nanti saya ngaji gini mas do bisik-bisian, oh iya kemarin si A itu kok curiga saya.
Ya. Ya, yes. Pokok saya ingatkan itu loh ya, kita ngaji bukan untuk nilai orang lain. Salah, orang ngaji itu nggak untuk nilai orang lain. Ya, ngaji itu untuk meluruskan hati kita, meluruskan diri kita. Makanya tadi sudah saya sampaikan dari awal. Ya, tujuannya kita ngaji tolabul ilmi, nuntut ilmu itu menghilangkan kebodohan, bukan untuk menilai orang lain, bukan. Jadi seandainya kita mau apa adanya, la alimu, maka niscaya kita ini mengetahui bahwasana aksaru ma hum fihi minal ulum wal ibadah, bahwasanya ilmu yang kita miliki, ibadah yang sering kita lakukan, laisa yahmiluhum 'alaiha illa mura'atan nas. Maka kebanyakan yang kita lakukan itu banyak hanya karena biar kita dihormati oleh orang lain, hanya kita biar ada kedudukan di hadapan orang lain gitu. Namun itu ketahuilah bahwasanya wahya muhbitatun lil a'mal. Yang kayak demikian ini, nih seandainya kemarin kita sholat dengan gaya begini, ini biar saya dilem sama tetangga sebelah. Nah sekarang berubah, jangan kita lakukan itu. Sebab itu semua apa? Wahya muhbitatun lil a'mal. Karena ini semua dapat menghancurkan, menghilangkan pahala-pahala daripada apa yang telah kita lakukan. Tidak ada pahalanya.